Halo teman-teman, kami dari kelompok Tampak Depan yang beranggotakan saya, Ineng Alexis Gunawinda, absen 18. Saya Ridwanatan Maulana, absen 31. Saya Mikael Zairaman, absen 23. Saya Fadli Nopal, absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan perkembangan sejarah informatika. See you! Ayo guys! Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama yang berjudul Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagai pengguna smartphone, internet, laptop, dan sebagainya, kita tentu telah dibuat cukup familiar dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Selanjutnya ada sejarah perkembangan TIK. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Selanjutnya ada sejarah panjang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Kehadiran perangkat komputer tentu sangat berguna untuk membantu kehidupan manusia di era dewasa ini. Meskipun telah dikeluarkan dan mulai digunakan teknologi mobil yang lebih praktis, tapi ternyata itu masih belum mampu menggeser posisi komputer dalam urusan menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama ada komputer generasi pertama, tabung vakum. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Yang kedua, komputer generasi kedua, transistor. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor kadang-kadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, sirkuit terintegrasi. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Yang terakhir, komputer generasi keempat, mikroprosesor, yang terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang. Materi yang kedua ada teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Karena perkembangan teknologi informasi, perekonomian negara mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyak hal yang dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya. Bila jarak dan waktu tidak menjadi masalah yang berarti untuk mendukung perubahan ekonomi, berbagai aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi perekonomian negara. Peran teknologi informasi dalam bidang ekonomi. 1. E-banking didefinisikan sebagai pengantar otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui elektronik seperti komputer, ATM, atau telepon. Phone banking ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim melalui via telepon rumah, namun seiring populernya telepon genggam, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP
yang bertarif panggilan plat dari nasabah manapun berada. Di balik kemudahan m-banking tersimpan pula resiko untuk memerlukan pengamanan yang baik. Lazim untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode pribadi. Sedangkan untuk phone banking, internet banking, dan SMS banking, nasabah diberikan kode pengenal dan PIN. 2. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pemilihan, penjualan, dan jasa melalui elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik. Keuntungan dari e-commerce dapat menjual barang lebih banyak kepada orang. Perusahaan tidak perlu banyak membuka cabang distribusi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangi karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. Karena biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi, maka harga barang yang dijual lebih rendah. Barang yang dijual lebih murah dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. 2. Membuka lapangan kerja. 3. Pasar jangkau perusahaan lebih luas. 4. Perusahaan tidak perlu membuat cabang distribusi. Dampak negatif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. 1. Terjadinya hacking. 2. Terjadinya crashing. 3. Terjadinya penipuan online. Contoh penerapan teknologi informasi di bidang ekonomi. 1. Mesin vendor makanan yang berbasis touchscreen. 2. Tenaga penghasil biodiesel otomatis. 3. Pengalaman restoran dengan aplikasi berbasis PC atau tablet. Yang keempat, pemantauan menggunakan web. Selanjutnya, pada materi ketiga tentang perkembangan hukum Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Indonesia memang tetap memakai beberapa hukum dan sistem hukum bukan Belanda sampai saat ini. Dalam realitas sehari-hari, media terkesan menciptakan satu peradilan publik yang membentuk satu opini publik yang bebas memvonis orang salah atau benar tanpa melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Nah, masalah-masalah yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber daya utama lainnya. Di samping itu, telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan video teks, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketergantungan. Yang kedua, violence and war. Yang ketiga, pornografi. Yang keempat, antisocial behavior. Adapun kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer atau cyber dengan melawan hukum. Perbuatan pidana perusak sistem komputer. Secara yuridis, kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja. Sebab, jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Materi yang keempat yaitu sistem rekrutmen. Tujuan dari tahap analisis adalah memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memadai kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak dibutuhkan. Fungsi kebutuhan fungsional contohnya dalam mendefinisikan. Contoh dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional ini, studi kasus yang diangkat adalah tentang sistem informasi perpustakaan.
sistem harus menjelaskan input pendataan buku. Sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, operasional, keamanan, dan informasi. Selanjutnya ada dunia informatika. Kehadiran informatika telah membawa perubahan pada dunia sekitar kita. Informasi mudah sekali didapat dan diakses dengan tepat dan akurat, sehingga memudahkan orang yang belajar. Informatika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sistem ataupun komputer yang bisa menyimpan, mengantarkan informasi, mengakses informasi, mengolah informasi. Kebutuhan tenaga informatika. Di zaman ini ada banyak instalasi pemerintahan maupun swasta yang sangat membutuhkan ahli-ahli informatika guna memajukan perusahaan yang dikelolanya. Untuk kamu yang sedang berkuliah di jurusan ini, banyak kesempatan untuk menjadi bagian dari instansi tersebut. Sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari SI, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari SI sendiri digunakan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi informasi. Kemudian ada fungsi sistem informasi. Masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari SI, diantaranya adalah yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan, kualitas, dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sistem ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Komponen pada sistem informasi sistem sendiri terdiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Sistem informasi manajemen. Manajemen Information System adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. 2. Sistem pendukung keputusan Decision Support System adalah salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sistem keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Tahapan dalam mengaplikasikan sistem pendukung keputusan adalah dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, sistem informasi eksekutif. Executive Information System merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam pengembalian kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi. Komponen yang terakhir adalah Transaction Processing System, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan dan diperlukan dalam bisnis. Sekian pemaparan informatika dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Leger. Halo teman-teman, kami dari kelompok Tambah Depan yang beranggotakan saya Inalasi Sugina Binda, absen 18. Saya Ridwanatan Maulana, absen 31. Saya Mikael Zahiraman dari absen 23. Saya Fadli Noval dari absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah perkembangan informatika. Datang sebuah berita tentang ada